Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Purwanti dari Sistem Informasi B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem dan teknologi informasi. Rumusan masalah yang saya akan bahas yang pertama, apa itu sistem dan teknologi informasi? Dan yang kedua, cracking versus security assessment. Yang ketiga, bahasa pemrograman berbasis iOS. Yang keempat, pengenalan ERP atau Enterprise Resource Planning. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem dan teknologi informasi. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Singkatnya adalah, sistem informasi merupakan cara membangun menerapkan teknologi informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah bisnis agar bisnis menjadi lebih efektif. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak berterbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi. Peran sistem informasi di perusahaan. Peranan sistem informasi yang pertama ada organisasi bisnis menjadi lebih kompleks karena peningkatan lapisan hierarki manajemen dan peningkatan tingkat koordinasi antar departemen. Yang kedua ada setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Tidak ada satu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Dan yang keempat, manajemen umumnya dikategorikan 3 tingkatan: strategis, menengah, dan operasional. Dan yang terakhir, setiap manajemen memiliki persyaratan informasi yang berbeda. Integrasi informasi ada 5 macam. Yang pertama, seiring organisasi lebih besar dan lebih kompleks, maka cenderung memecah fungsi menjadi unit yang lebih kecil. Dan yang kedua, dengan berjalannya waktu, sistem informasi menciptakan campuran sistem non-integrated yang pada akhirnya mengganggu produktivitas. Yang ketiga, di lingkungan global yang saat ini agresif, sebuah organisasi akan merasa sulit untuk beroperasi dan bertahan dengan sistem informasi silo. Dan yang keempat, untuk bersaing secara efektif, organisasi harus fokus pada pelanggan. Dan yang 5 atau yang terakhir, sistem ini memerlukan integrasi lintas fungsional antara akuntansi, pemasaran, dan departemen lain dari organisasi. Materi yang kedua itu ada cracking versus security assessment. Yang pertama ada cracking. Cracking ini tidak memiliki pola, tujuan tidak jelas, target yang dituju yaitu site-site yang lemah, mengandalkan tools dan jam terbang, mencari target, action, dan kegiatan dari cracking itu sendiri seperti black box. Yang kedua ada security assessment. Security assessment ini profesional dan metodologis. Tujuannya sebagai pemenuhan regulasi dan standar. Target dari security assessment ini termasuk pada perusahaan atau lembaga yang terkena regulasi. Security assessment mengandalkan tools, seni, dan jam terbang. Kegiatannya seperti black box, white box, dan gray box. Cybercrime. Cybercrime-nya ada 3. Yang pertama itu menerobos akses. Yang kedua,
mata-mata, dan yang ketiga edit atau delete. Penyebab cybercrime ada 5. Yang pertama, kurangnya kesadaran keamanan informasi dari sisi personal sampai dengan kelembagaan. Yang kedua, pembajakan password atau akun, kurangnya anggaran dan keamanan informasi. 3. Manusia adalah sisi keamanan terlemah. Yang keempat, hacking tools sangat mudah didapatkan dan mudah digunakan. Yang terakhir atau yang kelima, hacker semakin nyaman dalam melakukan aksinya. Bahasa pemrograman berbasis iOS, ini materi kita yang ketiga. Yang pertama itu kelebihan iOS terletak dari sistem keamanan yang baik dibandingkan dengan Android. Yang kedua ini adalah tampilan dari perangkat yang terkesan mewah menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar perangkat mobile. Yang ketiga, semakin bagus kualitas produk yang ditawarkan, maka semakin banyak biaya yang keluar. Jadi pengguna iOS masih sangat rendah. Dan yang terakhir, dari sisi developer, juga memiliki perbandingan yang besar antara Android Dev dan iOS Dev. Bahasa-bahasa pemrograman ini ada 7. Yang pertama itu ada Swift. Di Swift ini banyak sekali fitur baru yang tersedia bagi bahasa Swift yang disediakan oleh Apple. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan sistem iOS. Yang kedua ada Objective-C. Bahasa ini menggunakan paradigma pemrograman OOP yang mana akan memudahkan dalam penyusunan kode program. Yang ketiga ada cross-platform. Konsep yang ketiga ini dapat dikatakan lebih praktis dan dapat mengurangi resource pada waktu pengerjaan aplikasi mobile. Dan yang keempat ada JavaScript. Di JavaScript ini digunakan dalam membuat aplikasi mobile dan banyak sekali framework yang dimiliki bahasa. Yang kelima ada TypeScript. Bahasa ini sama dengan JavaScript, namun keunggulan bahasa ini terletak pada dukungan menulis produk dalam skala besar. Yang keenam ada Dart. Dart ini bahasa yang digunakan untuk pengembangan mobile cross-platform. Tools yang digunakan dalam Dart adalah Flutter. Bahasa pemrograman yang ketujuh itu ada Python. Python ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada PHP, merupakan bahasa yang berjalan di sisi server dan dapat membuat website menjadi lebih dinamis dan dapat digunakan pada mobile apps. Yang kedua ada SQL. SQL ini dapat dijalankan untuk database baik pada website app maupun mobile apps. Cakupan SQL meliputi query data, manipulasi data, deklarasi data, dan akses kontrol. Yang ketiga ada HTML5. Dengan menggunakan HTML5, kita dapat menyusun kode program website dan diubah ke dalam mobile apps. Selanjutnya yang keempat itu ada C#, bahasa pemrograman tinggi yang struktur penulisannya terdiri dari 40% C++ dan 60% JavaScript. Yang kelima ada C++. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C dan memiliki kemiripan dalam penyusunan kode programnya. Yang keenam atau yang terakhir, Ruby. Ruby ini termasuk ke dalam pemrograman mobile yang dapat digunakan untuk pembuatan server. Pengenalan Enterprise System. ERP System
dari 3 elemen, yaitu enterprise, perusahaan, resource, sumber daya, planning, perencanaan. Sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemennya. Yang terakhir, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. Apa itu ERP system? ERP system itu ada 7. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah generasi pertama dari sistem perusahaan yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan data dan mendukung semua fungsi utama organisasi. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai aspek fungsional organisasi serta sistem. Yang ketiga, sistem ini dimungkinkan oleh web, berarti mereka bekerja menggunakan klien web, membuatnya dapat diakses oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, tujuan dari sistem ERP adalah membuat arus informasi lebih dinamis dan lebih cepat. ERP juga bertindak sebagai repositori sentral yang menghilangkan redundansi data dan menambah fleksibilitas. Selanjutnya, ERP juga memecahkan masalah kritis dalam mengintegrasi informasi dari sumber berbeda dan membuatnya tersedia secara real time. Yang terakhir, tujuan lain dari ERP adalah mengintegrasikan departemen dan fungsi di seluruh organisasi ke satu infrastruktur tunggal dan melayani kebutuhan masing-masing departemen. Setiap departemen memiliki sistem komputer sendiri dan ERP menggabungkan semuanya menjadi satu perangkat lunak terpadu dan bekerja sama pada database. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.